Waalaikumsalam Pak Musta'id. Mohon waktunya sebentar. Oh, izin. Moga-moga. Pak, terkait dengan ini untuk supervisi. Oh, jadi Ya. 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 Bisa lihat modulnya Pak Musta'id? Iya. Ya. Sebelumnya saya tanya gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Baik. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Ini Pak Musta'id sebelumnya kita santai dulu ya. Siap. Sampai kan kita sudah menyesuaikan untuk jadwal supervisi ya. Ya sudah kita sepakati. Nanti saya ingin berdiskusi ringan Pak sebelum nanti saya melakukan observasi pembelajaran ya. Nah, jadi ini Pak Musta'id tujuan supervisi besok ini bukan untuk penilai Pak Musta'id ya, tapi untuk kita belajar bersama bagaimana belajar bisa bermanfaat bagi siswa. Baik Pak, terima kasih. Saya juga senang sekali jika dapat mendapatkan masukan dari pembelajaran dari Bapak agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih efektif. Nah, ini saya coba lihat dulu modulnya ya Pak. Pak, silakan. Nah, ini Pak Musta'id sebelum kita bahas teknisnya Pak Musta'id, boleh Pak Musta'id coba jelaskan ya Pak tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa ini Pak? Tujuan pembelajaran hari ini itu agar siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sumber energi dan memberikan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini saya turunkan dari CP IPA kelas 4 yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam dan energi sekitar. Bagus sekali ya. Jadi tujuannya ini sudah operasional ya. Jadi artinya nanti siswa bisa benar-benar menunjukkan kemampuan nyata ya. Jadi bukan sekadar memahami ya, gitu ya. Jadi saya ingin tahu nanti ini untuk model dan strategi belajarnya apa ini Pak yang digunakan Pak Musta'id? Saya itu menggunakan problem based learning Pak. Ya, karena saya ingin siswa bisa berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang nyata di sekitar mereka. Mantap ini. Menarik sekali ya. Jadi PBL memang cocok untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi ini Pak Musta'id ya. Kalau boleh bisa ceritakan sedikit Pak Musta'id terkait apa tahapan atau proses pelaksanaannya di seperti apa? Tentu Pak. Ya, jadi saya merancang PBL itu dalam 5 tahap utama. Yang pertama itu adalah orientasi masalah. Saya mulai coba dengan menayangkan gambar dan video tentang keburusan listrik yang ada di rumah. Lalu saya ajukan pertanyaan tematik seperti misalnya ya, apa yang terjadi kalau kita terus boros menggunakan energi listrik? Yang kedua, saya mengorganisasi siswa. Siswa saya bagi kepada kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing kelompok mendapatkan permasalahan nyata yang berbeda. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Jadi saya sebagai guru berperan sebagai fasilitator, memberi petunjuk dan pertanyaan pemandu agar siswa bisa mencari informasi sendiri baik melalui buku atau internet karena ada group di kelas Pak ya, atau pengalaman sehari-hari. Yang keempat, saya mengajak siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya mereka ya. Jadi siswa menuliskan hasil analisisnya dan membuat poster solusi hemat energi yang nanti dipresentasikan di depan kelas. Dan tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu 5 langkahnya Bapak. Luar biasa Pak Musta'id. Berarti itu sudah menggambarkan proses pembelajaran yang mendalam. Ya. Ya, jadi di mana siswa itu nanti itu aktif itu Pak ya, menyelidiki, berpikir kritis ya, dan bisa mengaitkan untuk kehidupan nyata. Ya. Kalau boleh tahu Pak Musta'id, untuk asesmennya sendiri seperti apa Pak? Untuk mengukur kecapaian tujuan tersebut Pak? Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian proyek untuk penilaian untuk hasil kerja kelompok dan lembar observasi untuk melihat keterlibatan siswa dalam diskusi. Selain itu, saya juga akan melakukan tanya jawab singkat di akhir untuk melihat pemahaman individu masing-masing siswa. Oke, sangat baik ya. Jadi asesmennya juga sejalan dengan model PBL ya, bukan hanya hasil akhir ya, tapi sudah proses. Kemudian supaya juga ada observasi kita nanti lebih fokus ya. Jadi nanti kita sepakati Pak fokusnya pada cara Pak Musta'id untuk mengembangkan ya keterlibatan siswa dan kolaborasi antara siswa sama belajar langsung. Baik Pak. Jadi nanti Bapak saya mohon bantuannya untuk mengamati bagaimana siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan bagaimana cara saya memfasilitasi mereka agar tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga berpikir dan berbagi ide. Ya, mantap Pak Musta'id. Jadi saya akan
mengamati Ya, ya. siap, Jadi mari kita jadikan suasana pembelajaran nanti berkesadaran, bermakna dan menggembirakan siswa. Siap Pak, terima kasih atas arahannya. Ya, sampai ketemu di observasi. Monggo. Semangat. Siap. Ya, silakan duduk. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai Pak Musa ini ya tadi ya sebenarnya. Gimana perasaannya ini? Wah, tentunya saya sangat senang Pak. Ya, karena pembelajaran tadi selain berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya juga mendapat pendamping dari Pak. Ya, sama-sama Pak Musa. Iya. Tadi saya sudah mengamati ya, Iya. mengamati bagaimana Pak Musa dari awal sampai akhir, ya kan? Sudah plong ya, rasanya gimana Betul. plong ya? Karena sudah selesai. Menurut Pak Musa apa saja tadi yang sudah berjalan dengan baik selama proses pembelajaran tadi? Menurut saya Pak, siswa yang di kelas saya itu sudah tampak aktif ya. Mereka berdiskusi dengan semangat dan beberapa kelompok itu sudah berhasil menemukan contoh solusi untuk melakukan kegiatan berhemat energi di sekolah Pak ya. Ya, gitu. Saya pun juga melihat tadi ya sebagian besar memang siswa sudah terlibat aktif ya, Iya. dan memang mampu mengemukakan pendapatnya tadi ya. Jadi menurut Pak Musa ini tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai? Sebagian besar sudah Pak. Mungkin hanya ada beberapa anak yang masih bingung membedakan antara energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Gitu Pak. Ya, itu masih wajar misalnya. Ya. Ya barangkali nanti bisa diperkuat lagi, kita refleksi atau mungkin dengan media visualnya ya, tambahan Siap, atau Pak. konsepnya lebih konkret, ya kan? Nah, terus untuk Pak Musa ini, menurut Pak Musa ini, tantangan terbesar saat menggunakan PPL tadi ya? Iya. Nah itu apa Pak Musa? Menurut tadi Pak ya, tantangan saya itu masih ada beberapa siswa yang masih cenderung pasif Pak. Jadi walaupun secara klasikal aktif, tapi masih ada saja siswa yang pasif dan bergantung kepada teman yang lebih dominan tadi. Jadi karena tadi itu kerjasama, mungkin mereka konsepnya temannya kerja mereka sama Pak. Jadi waktunya itu terasa kurang juga. Karena itu banyak yang juga bergantung kepada temannya saja seperti itu Pak. Iya. Memang juga saya mencatat tadi yang memang ada yang seperti itu ya, tadi ya yang Kurang aktif ya, gitu. kurang aktif ya. Jadi memang gitulah ya pembelajaran. Tapi menurut Pak Musa ini bila mana nanti Pak Musa ini kedepannya ya. Iya. Nah, itu untuk menerapkan strategi yang mendorong partisipasi mahasiswa itu. Saya kira salah satu strategi yang mungkin bisa saya coba nantinya adalah saya pakai strategi think, pair, and share. Jadi itu berpikir, berpasangan dan berbagi. Jadi mereka bisa memikirkan jawaban sendiri dulu. Kemudian diskusi dengan pasangannya, mungkin dengan teman satu meja, baru ke kelompok besar. Selain itu, waktu bisa diatur dengan memberi batas waktu yang lebih jelas di sekitar kelompoknya. Ya. Apa tadi akronimnya Pak? TPS. Oh, TPS ya. Ya. Bukan tempat pembuangan Oh, sampah, bukan ya. TPS. Tapi tim, pen, Share. ya. Ya. Ya, saya juga pernah mendengar model itu Pak ya. Dan kira-kira tuh langkah-langkahnya apa saja tuh Pak kalau TPR Pak Musa? Jadi think, pair, share ya atau TPS itu saja Pak ya. Siap. Agak ribet bahasa Inggris Pak ya. Iya. Merupakan model pembelajaran kooperatif yang tujuannya siswa itu bisa punya kesempatan berpikir. Jadi setiap siswa itu maksudnya mempunyai kesempatan berpikir, berdiskusi dan berbagi ide. Jadi bukan hanya siswa yang bisa berbicara Pak ya. Langkah-langkahnya itu biasanya ada 3. Yang pertama adalah berpikir sendiri atau think ya. Guru itu memberikan pertanyaan matematik yang berkaitan dengan materi. Yang kedua itu berpasangan. Jadi setelah berpikir sendiri mendapatkan jawabannya katakanlah seperti itu, nanti mereka berpasangan dengan teman di sebelahnya. Mereka saling bandingkan jawabannya, diskusi dan saling melengkapi ide. Ya. Jadi siswa yang lebih paham di tahap ini tuh bisa membantu temannya yang kurang paham. Dan karena itu hanya temannya satu, jadi dia bisa mengungkapkan ide.
Jadi lebih berani untuk bicara seperti itu Bapak ya. Mantap. Jadi itu bisa untuk apa? Bukan merubahnya, mengaktifkan kembali ya. Iya. Seperti siswa yang maaf, ini dia pemalu kan? Iya, Dia iya. ikut aktif ya. Iya, Peran iya. itu juga kan Iya, harus sekali. menjadi nyaman nanti ya pembelajarannya. Ya memang itu yang diharapkan. Jadi pada tahapan itu juga membangun keterampilan komunikasi dua arah. Jadi mendengarkan juga menanggapi, tentunya dengan sopan dan santun. Sedangkan langkah ketiganya adalah share atau berbaginya ke kelas. Jadi setelah berdiskusi pasangan, guru saya sebagai guru itu akan meminta pasangan-pasangan tadi untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya ke kelompok besar atau kepada seluruh kelas. Langkahnya sederhana itu Bapak, mungkin hanya ada 3, tapi menurut saya itu efektif untuk membantu siswa yang pasif itu menjadi lebih aktif. Insya Allah mungkin akan saya terapkan di pertemuan berikutnya Pak ya. Mantap, Pak. Iya. Jadi memang keunggulan tadi Pak, TPS itu TPS, ya, ya. itu bisa membuat semua siswa lebih aktif gitu ya, Iya. dan juga tidak cuma yang pandai saja ya. Iya. Gitu. Jadi memang model ini bisa dipadukan nanti dengan model yang PPL Pak. Ya Pak Mas itu ya sebenarnya ya bisa digunakan Pak. Ya, jadi misalnya setelah siswa mengamati video masalah energi kan Pak Mas. Iya. Nah, dan Pak Mas bisa meminta mereka untuk berpikir dulu secara individu, ya kan tadi think, kemudian berpasangan mendiskusikan solusinya pie, kan? Baru kemudian mereka berbagi ke kelompok besar atau share gitu ya, betul ya? Iya. Untuk menyusun solusi bersama. Jadi TPS-nya tercapai, ya. Jadi ya Pak, berarti TPS ini bisa jadi bagian kecil dari PPL. Ya. Jadi masuk ke dalam langkah-langkah PPL. Siap, tepat sekali. Jadi memang TPS itu berfungsi sebagai strategi kecil Pak di Siap. dalam PPL ya. Jadi bisa untuk menumbuh kembangkan partisipasi semua siswa. Wah, terima kasih Bapak ya. Penjelasan ini sangat bantu kepada saya Pak, membantu sekali. Kadang saya itu terlalu fokus ke alur PPL-nya, jadi kadang lupa memberikan kesempatan bagi siswa-siswi saya untuk berpikir individu terlebih dahulu. Tidak apa-apa Pak, belajar dan memang yaitu bagian dari proses belajar. Siap, Oke. Pak, ya. Jadi memang supervisi ini juga dirancang misalnya agar kita saling berbagi praktek baik, ya kan? Ya. Karena saya percaya ya kalau Pak misalnya menerapkan TPS apa tadi, Ya. think, pair, share, Ya. di pertemuan berikutnya salah siswa nanti yang pasif, ya, nanti akan mulai berani berbicara semua dan juga pembelajaran yang semakin berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Insya Allah Bapak, saya akan coba nanti, dan ketika sudah saya coba nanti saya laporkan kepada Bapak perkembangannya itu. Siap, bagus sekali. Jadi tetap semangat seperti ini ya, Pak Ustaz ya. Siap. Membuat kualitas pembelajaran siswa kita terus meningkat. Siap. Terima kasih Pak atas arahan dan bimbingannya pada hari ini. Ya, sama-sama Pak Mustahin ya, saya juga belajar banyak dari Pak Mustahin ini. Jadi nanti mari kita terus ciptakan budaya belajar bersama siswa kita. Mungkin itu Pak Mustahin akhir dari kita lakukan supervisi akademik kita ya yang mulai dengan pra ya kan, dan observasi. Sekarang kita ini pasca ya kelas. Ini tuh saya ucapkan terima kasih pada Pak Mustahin. Tetap semangat dan sehat selalu Bapak Mustahin. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.